Salam jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sesi ini, saya akan membahas mengenai pengujian dalam pengauditan. Nama saya Gunggu. Selamat datang di channel Gunggu Learning. Pengujian di dalam pengauditan biasanya dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah pengujian pengendalian. Yang kedua adalah pengujian substantif atau biasa disebut sebagai pengujian detail. Kedua pengujian ini memiliki sedikit perbedaan tapi juga banyak persamaan. Pengujian pengendalian biasanya dilakukan untuk merespons hasil penilaian resiko salah satu material yang terindikasi oleh adanya resiko pengendalian yang rendah. Sedangkan hasil pengujian substantif ini biasanya langsung dilaksanakan pada saat auditor akan merespons hasil penilaian dari resiko salah satu material, terutama pada resiko pengendalian yang dinilai tinggi. Pengujian pengendalian perlu dilaksanakan karena auditor harus meyakinkan dirinya sendiri bahwa pengendalian yang resikonya tadi dinilai rendah itu memang resikonya benar-benar rendah, atau pengendalian internal yang dilaksanakan oleh manajemen itu bagus. Untuk melaksanakan pengujian pengendalian, auditor biasanya akan mengembangkan yang disebut sebagai program audit pengujian pengendalian, yang di dalamnya terdapat beberapa prosedur-prosedur yang mana prosedur ini sebenarnya juga bisa dilakukan secara bersamaan untuk menguji substantif atau melakukan pengujian substantif yang biasa disebut sebagai dual purpose procedures. Nah, untuk mengembangkan program audit pengujian pengendalian, di dalamnya biasanya terdapat beberapa metode atau prosedur yang bisa dilaksanakan oleh auditor. Yang pertama, itu adalah melakukan prosedur analitis. Prosedur analitis merupakan satu prosedur di mana auditor itu akan membandingkan asersi-asersi yang sudah diungkapkan oleh manajemen di dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, misalnya auditor bisa membandingkan antara angka yang ada dalam satu asersi dengan angka yang ada di asersi yang lainnya. Misalnya dengan menghitung rasio. Sebagai contoh, rasio margin laba. Rasio margin laba bisa dipakai untuk membantu auditor untuk memastikan bahwa operasi di dalam perusahaan yang didukung oleh pengendalian internal itu sudah berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, kalau misalnya rasionya dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu naik atau turun, itu bisa mengindikasikan adanya kenaikan efisiensi atau efektivitas maupun penurunan efisiensi atau efektivitas dari operasi perusahaan yang didukung oleh pengendalian internal yang baik atau mungkin memburuk. Setelah melakukan prosedur analitis dan mendapatkan gambaran secara umum bagaimana pengendalian internal yang ada pada masing-masing asersi yang ada dalam laporan keuangan, biasanya auditor akan melanjutkan dengan melakukan inquiry atau mencari keterangan. Nah, ini adalah prosedur yang paling mudah ya, dan akan memperoleh bukti yang sifatnya kualitas maupun dalam hal ketepatan itu mungkin juga yang paling rendah. Permintaan keterangan bisa dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama bisa dengan melakukan wawancara, terus kemudian yang kedua juga bisa dengan menyebarkan kuesioner. Nah, kedua metode ini dilakukan untuk melakukan permintaan keterangan kepada manusia, ya, bisa manajer, bisa staff, ya, atau pihak-pihak yang terkait dengan pengendalian yang ada di dalam suatu perusahaan. Sedangkan permintaan yang kedua itu yang sedikit unik, yaitu permintaan keterangan dengan menelusuri dokumen, sehingga auditor bisa melaksanakan prosedur misalnya penelusuran dokumen ke bukti, yaitu vouching,
ataupun penelusuran dokumen dari bukti ke pencatatan atau tracing, di mana keduanya ini bisa dilakukan secara bersamaan tadi dengan prosedur pengujian substantif. Nah, kedua prosedur ini biasanya dilakukan untuk memastikan bahwa terdapat unsur-unsur pengendalian internal yang ada di dalam masing-masing dokumen tadi. Misalnya yang ada di dalam satu bukti transaksi bahwa di situ ada otorisasinya, ada autentikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pengendalian. Prosedur selanjutnya untuk menguji pengendalian, auditor juga bisa melakukan yang namanya observasi secara langsung. Observasi dilakukan terhadap proses bisnis yang terjadi di dalam perusahaan yang melibatkan masing-masing asersi tersebut. Misalnya kalau kita tadi bicara mengenai margin laba berkaitan dengan proses pembentukan pendapatan, maka auditor bisa mengobservasi bagaimana perusahaan itu mengendalikan proses transaksi penjualan yang terjadi. Dan observasi ini bisa dilakukan dengan dua metode. Yang pertama, observasi secara terang-terangan, jadi auditor itu memang ada di situ sebagai auditor, atau bisa juga dilaksanakan secara tersembunyi, auditor berperan sebagai orang yang tidak dikenal. Ini bisa dilakukan tergantung penilaian responnya tadi. Apabila respon resiko pengendaliannya itu sangat rendah, mungkin auditor perlu menjadi orang yang tidak dikenal ya untuk memastikan. Tapi kalau respon auditornya resikonya itu rendah tapi menuju ke menengah gitu ya, maka mungkin auditor bisa secara terang-terangan menyatakan bahwa dia memang sedang menguji pengendalian. Pada pengujian yang kedua, yaitu pengujian substantif, pengujian ini dapat dilakukan dengan mengembangkan program audit khusus untuk pengujian substantif. Yang sedikit berbeda adalah biasanya dalam program audit khusus ini strukturnya sudah lebih terorganisasi jika dibandingkan dengan pengujian pengendalian. Pada pengujian substantif, program auditnya biasanya distrukturisasi mulai dari tahapan pertama, yaitu melakukan prosedur awal, terus kemudian yang kedua itu dilanjutkan dengan melakukan prosedur analitis, mirip dengan prosedur pengujian pengendalian juga, makanya bisa dilakukan untuk dual purpose prosedur. Terus kemudian yang ketiga itu melakukan pengujian detail yang dilaksanakan berdasarkan golongan, yang itu yang pertama golongan transaksi, kemudian yang kedua pengujian detail untuk golongan saldo, dan yang ketiga itu pengujian detail untuk penggolongan pengungkapan dan penyajian. Dalam beberapa buku juga ada satu tambahan pengujian khusus, yaitu untuk estimasi akuntansi. Untuk melakukan prosedur awal dalam suatu program audit, ada beberapa langkah yang bisa dilaksanakan oleh auditor. Yang pertama, seperti namanya, prosedur awal, maka auditor itu diminta untuk dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendetail, bukan hanya terhadap bisnis dan klien, seperti ketika menilai resiko salah satu material, tapi di sini secara lebih detail pemahaman mengenai asersi yang sedang diaudit. Sebagai contoh misalnya, salah satu asersi yang ada di laporan keuangan yaitu sediaan. Nah, sediaan ini merupakan salah satu asersi yang kemudian bisa diaudit oleh auditor. Oleh karena itu, auditor perlu memahami bagaimana pentingnya sediaan dan akun-akun yang terhubung dengan sediaan, misalnya sediaan yang terjual yaitu harga pokok penjualan misalnya, dan sediaan sendiri dalam bentuk cost yang tercatat di dalam laporan keuangan. Bagaimana keduanya ini menjadi sangat penting bagi perusahaan untuk menjalankan proses bisnisnya. Nah, ini harus dipahami oleh auditor, sehingga auditor paham bahwa akun sediaan dan yang menyertainya itu memiliki tingkat kepentingan seperti apa pada audit dan pada perusahaan tersebut. Terus kemudian yang kedua, kalau sudah memahami secara mendetail mengenai akun sediaan dan akun-akun yang menyertai sediaan, maka berikutnya auditor bisa melakukan verifikasi angka-angka total yang ada di dalam laporan keuangan,
Misalnya kalau kita bicara mengenai akun sediaan, kita bisa membandingkan atau memverifikasi daftar sediaan yang dimiliki oleh perusahaan dengan apa yang dilaporkan di laporan keuangan, sehingga totalnya itu harusnya sama. Selain itu juga bisa membandingkan antara satu laporan keuangan dengan laporan keuangan yang lain yang terhubung dengan akun sediaan. Misalnya kalau tadi kita bicara mengenai sediaan, ada kemungkinan kita juga akan membandingkannya dengan HPP atau sediaan yang terjual. Prosedur yang selanjutnya tadi adalah prosedur analitis. Mirip dengan prosedur analitis pada pengujian pengendalian, prosedur analitis pada pengujian substantif ini juga akan melakukan perbandingan antar asersi atau nilai-nilai yang ada di dalam asersi. Sebagai contoh, karena tadi kita mengaudit asersi sediaan, maka kita juga akan melakukan tinjauan ulang atau mengkaji ulang rasio-rasio yang terhubung dengan akun sediaan tersebut. Sebagai contoh, misalnya kita bisa menghitung rasio perputaran sediaan, sehingga kita auditor bisa memahami sejauh mana sediaan itu terjual. Kalau kita hitung rasio perputarannya dalam bentuk hari misalnya, dalam tiap berapa hari sediaan itu bisa terjual, seperti itu. Setelah melakukan prosedur analitis dan auditor dapat mendapatkan gambaran secara umum atas apa yang terjadi pada akun sediaan, auditor dapat melanjutkan dengan melakukan prosedur substantif yang lebih detail terhadap pertama golongan transaksinya. Memastikan bahwa transaksi-transaksi di dalam perusahaan itu bisa memenuhi tujuan asersi. Beberapa prosedur bisa dilakukan oleh perusahaan. Misalnya yang pertama, auditor bisa melakukan vouching untuk memastikan bahwa transaksinya itu benar-benar terjadi di dalam sebuah perusahaan. Jadi vouching dari catatan ke bukti-bukti yang mendukung atas catatan yang sudah disajikan oleh perusahaan. Terus kemudian yang kedua, auditor kalau perusahaannya adalah perusahaan manufaktur, maka pasti auditor juga akan memastikan bahwa sediaan bahan mentah yang dibeli, terus kemudian juga ada proses produksi, dan total hasil produksinya itu hasilnya sama dengan bisa ditelusuri gitu ya, bisa ditelusuri ke catatan sediaan yang ada. Jadi memastikan bahwa totalnya sama. Terus kemudian yang ketiga, untuk membuktikan bahwa transaksi itu memang terjadi di dalam sebuah perusahaan, auditor juga bisa melakukan prosedur cut off, yaitu membandingkan catatan dan transaksi yang terjadi menjelang akhir periode, memastikan bahwa terjadi pengiriman atas transaksi yang terjadi pada tahun audit, dan pengiriman itu juga diterima pada tahun audit, tidak diterima di tahun sebelumnya. Tergantung dari freight on board atau metode freight on board yang digunakan. Misalnya kalau freight on board shipping point, jadi kita harus memastikan bahwa sediaan yang diterima itu bisa, transaksinya yang penting pada tahun audit, sediaan yang diterima bisa sebelum atau sesudah, karena shipping point. Jadi begitu dikirimkan, maka sediaan itu menjadi milik perusahaan. Kalau misalnya FOB-nya itu yang destination point, maka apabila terjadi pengiriman setelah tahun audit, maka perusahaan tidak bisa mengakui sediaan tersebut, karena destination point itu mensyaratkan bahwa sediaan diterima dulu terlebih dahulu, baru kemudian auditor bisa mengakui sediaan tersebut. Selanjutnya, auditor bisa melakukan prosedur pengujian berdasarkan golongan saldo akun. Nah, prosedur pengujian rinci yang bisa dilakukan terhadap golongan saldo akun ini bisa terjadi menggunakan beberapa metode prosedur. Yang pertama, auditor bisa melaksanakan observasi, mirip dengan observasi pada pengujian pengendalian. Tapi observasi yang dilakukan adalah biasanya klien itu di akhir periode akuntansi itu dia akan melakukan penghitungan sediaan. Nah, auditor itu bisa melakukan observasi secara fisik ketika klien melakukan penghitungan sediaan, sehingga auditor juga bisa memastikan bahwa sediaan yang saldonya ditampilkan, yaitu sediaan akhir, itu memang benar-benar ada di dalam perusahaan. Nah, yang kedua, apabila
perusahaan itu tidak memiliki gudang sendiri, sehingga gudangnya itu ada atau dimiliki oleh orang pihak ketiga, dan yang menyimpan sediaan-sediaan perusahaan itu di pihak ketiga, maka auditor juga perlu melaksanakan prosedur konfirmasi kepada pihak ketiga bahwa memang pihak ketiga itu memegang sediaan atau memang terdapat sediaan di pihak ketiga yang sesuai yang dicatat oleh klien. Selanjutnya, auditor juga bisa melakukan prosedur untuk menguji penetapan harga dari sediaan. Mulai dari penetapan cost-nya, ketika misalnya perusahaan menggunakan metode perpetual atau menggunakan metode periodik, maka auditor harus melakukan penghitungan kembali atau melakukan kalkulasi ulang atas penghitungan nilai cost sediaan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa angkanya yang didapatkan itu sama, tidak terdapat varians. Selain itu juga auditor juga bisa memastikan kalau ini perusahaan manufaktur ya, memastikan bahwa bahan mentah, biaya tenaga kerja maupun biaya overhead ketika disatukan itu memang membentuk yang namanya sediaan jadi ya, atau cost dari sediaan jadi itu yang ketika dijual nanti akan menjadi HPP. Auditor juga harus menguji bahwa penentuan harga jual atas sediaan itu juga sudah wajar ya, dengan melihat ke profit margin yang didapatkan oleh perusahaan. Berikutnya, auditor juga bisa melakukan prosedur vouching mirip dengan golongan transaksi tadi, tapi dengan tujuan yang sedikit berbeda. Kalau tadi memastikan bahwa transaksinya benar-benar terjadi, sekarang auditor harus memastikan bahwa saldo yang disajikan ya, di dalam laporan keuangan itu memang benar-benar ada. Ya, adanya bisa di vouching ke dokumen-dokumen yang mendukung bahwa terjadi transaksi dan dengan angka yang memang benar-benar ada dan ketika disaldokan itu sesuai dengan saldo yang ada di dalam laporan keuangan. Terakhir, untuk pengujian saldo yang dilakukan secara standar ya, bisa juga ada pengujian tambahan, tapi biasanya untuk sediaan-sediaan yang dikonsinyasi atau dititip jualkan, maka auditor harus memastikan bahwa memang ada sediaan yang terdapat di pihak ketiga yang dititip jualkan. Kenapa? Karena sediaan ini sebenarnya masih menjadi milik perusahaan dan belum pindah tangan ke konsumen kalau belum terjual. Sehingga sediaan semacam ini auditor harus melakukan prosedur untuk mereview kembali apabila terdapat kontrak-kontrak dengan konsinyasian ya, atau kontrak-kontrak konsinyasian tersebut. Terus kemudian auditor juga harus melakukan konfirmasi apabila terdapat saldo sediaan yang material yang ada pada pihak yang melakukan konsinyasi atau yang dititip jualkan. Nah, prosedur yang terakhir yang bisa dilakukan oleh auditor untuk menguji secara rinci adalah untuk pengujian rinci atas penyajian dan pengungkapan. Memastikan bahwa sediaan yang disajikan dan diungkapkan itu sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Sebagai contoh, auditor bisa melakukan prosedur yang sebelumnya sudah dilakukan, yaitu terhadap saldo, untuk memastikan bahwa sediaan itu sudah saldonya disajikan berdasarkan penilaian yang tadi sebelumnya sudah diuji, sehingga memang benar-benar sesuai dengan cost-nya. Nah, pengujian-pengujian yang dilakukan berdasarkan program audit ini tadi merupakan pengujian-pengujian yang memiliki tujuan secara khusus, yaitu untuk menguji asersi-asersi spesifik yang ada di dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, tadi misalnya pada golongan transaksi, ada satu asersi spesifik yaitu asersi keterjadian. Sehingga tadi ada beberapa prosedur, misalnya dengan melakukan vouching itu bisa dipakai untuk menguji bahwa memang transaksi itu benar-benar terjadi ya, atau berasal dari transaksi yang benar-benar terjadi. Terus kemudian yang kedua misalnya tadi bisa melakukan tracing gitu, atau penelusuran dari bukti-bukti transaksi misalnya ke catatan yang ada di dalam laporan keuangan ya, yaitu saldo sediaan itu sendiri, untuk memastikan bahwa semua
transaksi, ya semua transaksi yang terjadi itu sudah dicatat secara lengkap, sehingga ini dipakai untuk menguji asersi kelengkapan. Pada tujuan spesifik golongan saldo juga mirip, ya, tapi mungkin agak sedikit berbeda tujuan secara spesifiknya, yaitu kalau tadi keterjadian karena berkaitan dengan transaksi yang terjadi, kalau untuk golongan saldo itu berkaitan dengan keberadaan. Tadi auditor bisa melakukan observasi fisik pada saat penghitungan sediaan yang dilakukan oleh klien, sehingga dia bisa memastikan bahwa memang sediaannya itu benar-benar ada. Bisa juga melakukan konfirmasi untuk menguji memang sediaannya itu benar-benar ada gitu ya. Jadi ini bisa dilakukan oleh auditor untuk secara spesifik menguji satu tujuan asersi pada golongan saldo akun. Dan terakhir, untuk menguji asersi atau yang bertujuan khusus penyajian dan pengungkapan, misalnya sebagai contoh tadi yang bersama ya, kelengkapan bahwa semua semua yang berkaitan dengan asersi sediaan itu sudah diungkapkan oleh manajemen, sehingga auditor bisa melakukan pengkajian ulang menggunakan daftar penyajian gitu ya, khusus untuk sediaan, dan memastikan bahwa semua penyajian atas sediaan itu sudah dilaksanakan atau sudah ditampilkan oleh manajemen sesuai dengan standar akuntansi keuangan, sehingga memastikan bahwa sudah disajikan dan diungkapkan secara lengkap. Nah, demikian apa yang bisa saya jelaskan mengenai dua pengujian utama yang ada di dalam suatu proses pengauditan, yaitu sekali lagi pengujian pengendalian dan yang kedua adalah pengujian substantif, di mana kedua pengujian ini sebenarnya bisa dilakukan menggunakan beberapa prosedur yang sama. Misalnya tadi ada prosedur analitis, terus kemudian ada vouching, ada tracing, di mana keduanya bisa dipakai untuk menguji pengendalian sekaligus juga bisa dipakai untuk melakukan pengujian substantif, sehingga merupakan dual purpose procedures. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.